Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Setelah Imam Ghazali melakukan perenungan bahwa orang yang telah Allah angkat sebagai walinya, dia akan mendapatkan 40 karomah. 40 karomah itu yang 20 diberikan di dunia, sementara yang 20 sisanya diberikan nanti di akhirat. 20 itu adalah pertama dipuji dan disebut-sebut Allah. Yang kedua dicintai oleh Allah. Yang ketiga urusannya diwakili Allah. Sehingga pasti beres. Diagungkan oleh Allah. Rizkinya ditanggung Allah. Kemudian orang tersebut ditolong dari segala musuh. Hatinya diberikan ketentraman. Diangkat derajatnya. Merasa kaya dengan Allah. Dan hatinya tidak terkotori oleh sesuatu selain Allah. Itu yang 10 yang kemarin sudah kita bacakan. Wal ihda asrota, adapun karomah yang ke-11 yang Allah berikan kepada walinya di dunia adalah nurul qalbi, yaitu hati yang bercahaya. Hati yang bercahaya, hati yang akan mampu membimbing pemiliknya kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah. Baik dan buruknya seorang diawali dan ditentukan oleh hatinya. Selamat dan tidaknya seorang juga ditentukan oleh hatinya. Maka di mana-mana kita sering mendapatkan peringatan hati-hati. Fayah tadi, maka seorang mendapat bimbingan binuri qalbihi, dengan cahaya hatinya, ila ulumin, pada beberapa ilmu, wa asrorin, dan beberapa rahasia, wa hikamin, dan beberapa kebijaksanaan. Layah tadi, yang tidak mendapatkan bimbingan, ila ba'diha, pada sebagian ilmu, rahasia, dan hikmah, sapa ghairuhu, selain walinya Allah, ila bijahdin, kecuali dengan usaha jahidin yang sungguh-sungguh, wa umrin, dan umur madidin yang panjang. Bagi walinya Allah, ketika sudah dapat nurul qalbi, cahaya hati, maka dia akan mampu menguasai berbagai macam ilmu. Allah telah melimpahkan pengetahuannya kepada walinya tadi, sehingga dia tidak hanya mengetahui apa yang sudah terjadi dan sedang terjadi, terhadap sesuatu yang belum terjadi pun oleh Allah juga dikasih tahu. Maka jangan heran jika ada seorang wali Allah yang menyampaikan bahwa nanti akan terjadi demikian, kemudian ternyata benar terjadi. Itu informasi dari mana? Informasi dari Allah. Ilmunya langsung dari Allah. Atau yang sering dikenal dengan istilah ilmu laduni. Ilmu yang dia dapat langsung dari Allah. Bukan otodidak, bukan. Tapi langsung Allah yang ngajarin. Nah, maka di kalangan para santri, itu sangat dikenal bahwa untuk mendapatkan ilmunya Allah, itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara yang umum, yaitu melalui proses belajar dan mengajar. Cara yang kedua adalah melakukan riyadhah, melakukan pendekatan diri kepada Allah. Ketika seorang telah dekat dengan Allah, dengan menjauhi larangan-larangannya, menjauhi perbuatan maksiat, maka dia akan dapat limpahan ilmu langsung dari Allah. Sehingga dalam waktu sekejap dia mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang dia tahu. Hikmah-hikmah yang terjadi dia juga paham. Dan itu didapatkan dalam waktu yang sekejap. Kalau bukan walinya Allah, ya harus perlu kesungguhan, perlu waktu yang lama untuk mendapatkan ilmu-ilmu tadi. Wasaniyata asrota, kemudian karomah yang ke-12 adalah syarhus sodri, lapang dada. Fala yadhiku, maka tidak sempit apa zar'an hatinya. Bisai'in, sebab sesuatu mimihanid dunia, dari ujian-ujian dunia.
wa masaibiha dan musibah-musibah dunia. Wa mu'anin nasi dan ujian yang dilakukan oleh perilaku buruk manusia. Wa makayidihim dan tipu daya manusia. Semuanya itu tidak membuat dia stres, tidak membuat dia galau, tidak membuat dia sempit hatinya. Karena dia telah dilapangkan hatinya oleh Allah. Sebagaimana para nabi, para rasul, para walinya Allah pun juga seperti itu. Tidak mudah tergoda oleh musibah bencana dunia sehingga menyibukkan dia. Tidak, hatinya senantiasa bersama Allah, ya, lapang bersama Allah, tidak gampang kagetan. Wa salisata asrata, kemudian karomah yang ke-13 adalah al-mahabatu, oleh Allah diberikan kewibawaan. Wal mauqi'u fi nufusin nasi, di hadapan para manusia, semua manusia, sehingga yahtarimuhu akan memuliakan dan menghormati walinya Allah al-ahyaru, orang-orang pilihan, wal asroru dan orang-orang yang jahat. Dengan kata lain, dia dihormati oleh teman, disegani oleh lawan. Yang membuat seperti itu siapa? Allah. Ya. Tapi sekali lagi, ya, tujuan ibadah bukanlah mencari karomah. Disinilah orang sering tertipu jika tidak dibimbing oleh seorang mursyid. Ya. Ketika dia mendapatkan penjelasan tentang beberapa karomah, kemudian terbelokkan niatnya. Niatnya ibadah, akhirnya cari karomah. Nah, ini yang keliru. Ya. Niatnya ibadah tetap harus karena cinta kepada Allah. Yang dicari ridhonya Allah. Soal karomah itu sifatnya bonus, bukan tujuan. Kalau seorang ibadah, tapi tujuannya nyari karomah, nanti bisa jadi malah jadi dukun. Ya, jadi orang yang kemudian menjual karomahnya. Ini justru malah tersesat. Gitu. Jadi walaupun dia dihormati oleh orang-orang pilihan, tapi dia tidak itu tujuannya. Tujuannya tetap Allah. Nah, wa yahabuhu, dan akan takut kepadanya siapa? Qulu Fir'auna, setiap orang yang memiliki sifat sebagaimana sifatnya Fir'aun, yang kejahatannya sudah melampaui batas karena sudah sampai menganggap dirinya sebagai Tuhan. Wajabarin, dan setiap orang yang punya kekuasaan yang sangat besar, semuanya akan menghormati walinya Allah. Wa rabi'ata asyara, kemudian karomah yang ke-14 adalah al-mahabbatu, jadi berikan cinta fil qulubi, dalam hati. Ya ja'alu, menjadikan lahu untuknya sapa ar-rahmanu, Allah zat yang maha rahman, menjadikan wudan, rasa cinta pada setiap hati manusia. Fataro, maka kemudian kalian melihat al-quluba, beberapa hati, kulaha semuanya, majbulatan, ya memiliki karakter ala hubi, untuk mencintainya. Jadi setiap orang yang menyaksikan, bertemu, dia akan kena daya karismanya istilahnya, ya. Daya mahabbahnya, sehingga punya pancaran, memancarkan ke hati orang yang memandangnya sehingga menjadi mencintainya. Wan nufusa, dan beberapa hati manusia pulaha semuanya, biajmaiha, dengan semuanya. Matbu'atan, semuanya itu memiliki karakter ala ta'zimi, untuk mengagungkannya, wa ikrami, dan memuliakannya. Jadi kena dampak dari sinar hatinya yang bercahaya, sehingga semua makhluk Allah, manusia maupun yang lain-lainnya, mencintai semua. Wal khamisata asyara, kemudian karomah yang ke-15 adalah al-barakatu, yaitu keberkahan, al-amatu, yang menyebar, fi kulli syai'in, pada segala sesuatu. Barokah itu maknanya adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Atau kalau dalam bahasa ekonomi disebut nilai tambah. Ya. Jadi segelas air, kalau tidak ada barokahnya kemudian diminum, hanya sekedar bisa menghilangkan haus. Tapi kalau ada barokahnya, di samping hilang hausnya, sembuh penyakitnya. Nah, itu namanya barokah. Ya.
Seorang walinya Allah itu memiliki barokah atau oleh Allah diberikan barokah. Yang barokah itu bisa merembet ke sekitarnya. Nah, fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Baik min kalamin berupa ucapan, ya, au nafsin atau dirinya, ya, au fi'lin atau perbuatannya, au saubin bahkan pakaiannya, au makanin atau tempatnya, semuanya memiliki berkah. Hatta yutabarraku, sehingga diambil berkahnya, biturabin, debu atau tanah, wati'ahu yang diinjaknya. Sampai debu yang diinjaknya pun bisa membawa berkah. Ya. Seperti mukjizatnya Rasulullah. Ya. Kalau Nabi atau Rasul istilahnya adalah mukjizat. Kalau walinya Allah namanya karomah. Orang yang sudah diberkahi oleh Allah itu apa saja. Nah, yang dia pegang, yang dia pakai, itu yang dia duduki, yang dia injak, semuanya akan menghasilkan barokah, menghasilkan nilai tambah. Wabi makanin, dan tempat jalasa yang dia duduk fihi di dalamnya, yauman pada suatu hari. Bahkan tempat yang pernah diduduki pun akan membawa berkah. Tanah yang tadinya gersang, diinjak oleh walinya Allah bisa jadi subur. Gitu. Nah. Wabi insanin, bahkan orang-orang yang sohibahu, yang menemaninya juga dapat limpahan barokah. Waro'ahu, dan dia melihatnya khinan pada masa yang akan datang. Jadi orang-orang yang dekat dengan walinya Allah pun juga dapat limpahan barokah. Nah kemudian ada juga ya, wali-walinya Allah itu baru ketahuan barokahnya, ketahuan karomahnya setelah meninggal dunia, dan itu yang aman. Ya, istilahnya disebut dengan istilah wali mastur, wali yang kewaliannya oleh Allah ditutupi. Ya, ketika masih hidup di dunia, kewaliannya ditutupi. Ya, baru dibuka setelah walinya itu meninggal dunia, itu paling aman. Karena kalau dibuka di dunia, ya, ketika masih hidup kewaliannya, karomahnya dibuka, itu bisa membelokkan niat tadi itu. Ya, bisa membahayakan. Maka ada walinya Allah yang mendoakan kepada santri-santrinya agar karomahnya ditutupi oleh Allah. Ya, karomahnya jangan ditampakkan ketika dia masih hidup. Boleh tampak nanti kalau sudah meninggal dunia. Termasuk wali songo itu terkenal karomahnya itu setelah meninggal dunia. Ketika masih hidup ya dianggap kayak orang biasa aja gitu. Karena memang penampilan kesehariannya ya kayak umumnya manusia. Baru terkenal ternyata punya karomah, itu semuanya diketahui setelah meninggal dunia. Sehingga aman kalau yang seperti itu. Maka ada ya seorang waliullah yang mendoakan agar seluruh muridnya itu karomahnya ditutupi oleh Allah. Jangan ditunjukkan di dunia. Ya sekali-kali boleh, tapi jangan di dunia. Nanti di akhirat saja. Karena kalau di dunia masih bisa menimbulkan salah niat atau salah tujuan dalam ibadah. Ibadahnya mestinya cari ridhonya Allah, malah berubah jadi cari karomah. Wasadisata asrota, dan karomah yang ke-16 adalah tasfirul ardi, tunduknya bumi, minal bari, baik yang di daratan, wal bahri, dan di lautan. Semuanya tunduk kepada walinya Allah. Hatta insya'a, sehingga seandainya walinya Allah itu menghendaki, saro dia bisa berjalan fil hawai, di udara, dia bisa terbang kalau mau. Ya. Tapi kalau wali yang derajatnya tinggi itu malah tidak mau yang seperti itu. Maunya kalau jalan ya biasa saja. Tapi kalau wali kecil ya, atau orang yang baru jadi wali itu senang ya, menunjukkan karomahannya ini senang ya, bisa terbang gitu. Tapi kalau wali yang tinggi justru malah menyembunyikan. Walaupun dia bisa terbang, malah nggak mau terbang. Lebih suka jalan biasa kayak umumnya orang. Au masa alal ma'i, atau berjalan di atas air. Ya. Kalau dia mau bisa aja, dia bisa berjalan di atas air tanpa naik perahu. Nah itu biasanya sekali lagi kalau orang-orang yang baru jadi wali, atau istilahnya wali-wali pemula, wali-wali kecil, suka yang seperti itu, menunjukkan karomahnya. Tapi kalau wali yang senior itu justru malah menyembunyikannya. Ya. Kemampuannya untuk bisa berjalan di atas air itu ditutupi.
Ya, dia kalau lewat di atas air ya lebih baik pakai perahu gitu, bukan dengan jalan biasa. Au qata'a, atau dia mampu melipat ala wajhil ardi, di atas muka bumi. Artinya kalau dia pindah tempat, ya, itu bisa dalam waktu sekejap. Ya. Misalkan dari Indonesia ke Mekah itu hanya sekejap mata nyampe, itu bisa kalau mereka mau. Biakola, dengan lebih cepat min saatin, daripada 1 jam. Dia hanya sekejap mata sudah nyampe di sana, bisa. Tapi sekali lagi, ya, itu kalau mereka mau. Tapi biasanya banyak yang tidak mau, lebih suka yang biasa-biasa saja. Ya. Biar punya pengalaman naik pesawat, naik bis gitu. Tidak menggunakan karomahnya. Karena kalau menggunakan karomah terus, malah dia nggak punya pengalaman naik bis, naik kendaraan, naik kereta api, nggak pernah. Semuanya terbang dengan secepat kilat. Gitu. Makanya sekali lagi, ya, umumnya kalau wali-wali yang senior malah lebih menyukai yang biasa-biasa saja. Wasabi'ata asyara, kemudian karomah yang ke-17, ya. Tashirul hayawani, semua hewan-hewan yang ada di muka bumi ini tunduk kepadanya. Minasibai, dari hewan buas, wal wukusi, dan hewan liar, wal hawami, dan hewan yang melata, wa ghairiha, dan lainnya. Ya, seperti yang dimiliki oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, seorang mantan budak tua, ya, yang tidak laku dijual, begitu Allah angkat jadi walinya, ya, itu salah satu karomahnya. Semua binatang buas kalau ketemu dengan Rabi'ah menjadi jinak. Ya. Jadi harimau, singa itu kalau ketemu ya tenang-tenang aja, kayak binatang piaraan, kayak kucing itu. Ya. Semuanya tunduk. Ya. Karena yang nundukkan adalah Allah. Fatuhibbuhu, maka mencintai walinya Allah, apal wukusu, binatang-binatang liar. Jadi yang tadinya buas menjadi tidak buas, yang tadinya liar menjadi jinak. Watubas bisu, dan akan mengipas-ngipaskan lahu, kepada walinya Allah, mengipas-ngipaskan ekornya, maksudnya lahu pada walinya Allah, apa al-usudu, beberapa harimau. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa dia telah jinak, sebagaimana binatang piaraan. Dan itu biasanya tidak hanya buat si walinya saja, ya, tapi karomah yang seperti itu bisa nurun ke anak cucunya. Ada, ya. Walinya Allah itu yang salah satu karomahnya sampai ke anak cucunya itu membuat binatang buas menjadi jinak. Ya. Maka ada salah satu cerita bahwa salah satu tandanya Habib, kalau memang Habib itu benar-benar keturunan Rasulullah, itu kalau ketemu binatang buas, maka binatang buas itu akan jinak. Ya. Pernah ada seorang keturunan Rasulullah di penjara, dimasukin ke kandang macan itu, semua macannya jinak kayak kucing itu. Tidak mau, sampai menyakiti tidak mau. Ya. Bahkan menjilat-jilat kakinya itu. Jadi bisa untuk uji coba ini benar Habib apa bukan gitu ya. Dikumpulin aja, dimasukin kandang macan gitu. Kalau macannya jinak berarti memang keturunan Rasulullah gitu. Ada yang seperti itu. Ya. Wasaminata asrota, kemudian karomah yang ke-18 adalah milku mafatihil ardi, memiliki kunci-kunci bumi. Nah, fahaitsu ma yatribu biyadihi, maka di mana saja dia memukulkan tangannya ke tanah, falahu, maka baginya kangzun, simpanan, in aroda, jika dia menghendaki. Jadi dia mau, seandainya walinya Allah itu mau, dia tahu, ya, di bumi sebelah mana yang di dalamnya ada emasnya, itu tahu, ya. Sehingga dengan cukup menggali akan mendapatkannya. Itu bisa seandainya mereka mau, tapi umumnya tidak mau. Gitu. Jadi sekali lagi, ya, walaupun diberikan karomah, tapi kalau karomah yang sifatnya seperti itu biasanya tidak mau. Atau kalau toh mau itu hanya sekali-kali saja, bukan kebiasaan. Ya. Ketika memang kondisinya mendesak, ya, dan perlu meyakinkan orang bahwa dia termasuk bagian dari walinya Allah, biasanya ditunjukkan. Tapi kalau kondisi normal nggak bakalan, ya, main-main dengan karomahnya itu nggak bakalan. Kalau yang bisa ditampilkan, ditunjukkan itu bukan karomah, itu namanya sihir, ya, atau maksimal ilmu hikmah.
Itu bedanya. Jadi kalau ilmu sihir, ilmu magic itu bisa ditampakkan, ya. Bisa diprogram, bisa ditunjukkan. Tapi kalau karomah dari Allah itu terjadi atas kehendaknya Allah. Jadi tidak bisa ditunjuk-tunjukkan gitu. Ya. Biasanya itu munculnya ketika memang kondisinya sangat mendesak. Itu kalau karomah. Ada lagi kalau untuk orang biasa itu namanya bukan mukjizat, bukan karomah tapi ma'unah, pertolongan dari Allah. Misalnya ya, ada serombongan orang naik bis. Terus bis itu kecelakaan. Umumnya penumpangnya itu luka berat atau bahkan meninggal dunia. Tapi ada orang yang sedikit pun tidak tergores. Selamat. Nah itu namanya orang itu dapat ma'unah. Bukan karomah. Bukan. Ya, itu namanya ma'unah. Pertolongan dari Allah. Nah itu biasanya diberikan kepada anak kecil. Gitu biasanya ya. Yang dewasa luka berat meninggal dunia. Tapi anak kecil ini utuh. Sedikit pun tidak tergores kulitnya. Itu namanya bukan karomah. Bukan mukjizat. Tapi ma'unah. Karena terjadi pada orang biasa. Jadi kalau terjadi pada walinya Allah, namanya karomah. Kalau Nabi atau Rasul namanya mukjizat. Nah jadi sekali lagi, para walinya Allah itu diberikan kunci kekayaan di muka bumi. Kalau dia mau di mana saja, dia tahu bisa menggali tanah itu, kemudian di dalamnya ada emas atau apa yang dia inginkan. Tapi kalau mereka mau, kalau enggak, ya kenyataannya lebih banyak yang tidak mau. Ya. Wahai summa yatribu, dan tatkala dia menghentakkan kaki, menghentakkan birijlihi dengan kakinya, falahu maka baginya ainu ma'in, sumber air. Ya. Walaupun itu tempat yang gersang, rumput aja nggak tumbuh, tapi bisa saja ketika ada walinya Allah yang lewat di situ butuh air, cukup menghentakkan kakinya, maka dari tanah yang gersang itu muncul mata air. Dan itu banyak terjadi. Ya. Kalau kisah Rasul seperti yang dialami oleh Nabi Musa, ya, memukulkan tongkatnya di batu, kemudian dari batu itu memancar 12 mata air. Nah, ini para walinya Allah juga banyak yang seperti itu karomahnya. Ini saja kalau dia membutuhkan. Jadi sekali lagi, para walinya Allah itu walaupun banyak diberi karomah, tapi tidak sembarangan menggunakan karomah. Karomah itu hanya dibutuhkan ketika benar-benar kondisi sangat mendesak. Kalau nggak mendesak, ya dia tetap hidup normal sebagaimana umumnya orang. Fa'aina manazala, maka dimanapun dia tinggal, falahu maka bagi walinya Allah ma'idatun mendapatkan makanan, tahduruhu yang mendatanginya. Ya di mana saja kepingin makan, ya makan itu datang dengan sendirinya. Ya. Walaupun nggak musimnya buah, ya bisa mendapatkan buah yang tidak pada musimnya. Ingin makanan yang dimasak juga bisa. Jadi sudah dijamin oleh Allah. In qasoda dia jika dia berkeinginan yang seperti itu. Nah, tapi sekali lagi, ya, kalau wali-wali baru mungkin senengannya begitu, maunya gratis langsung dari Allah. Tapi kalau wali yang senior, ya kalau lapar ya pergi ke warung beli. Nah, atau nyari terus dimasak. Nah, tapi kalau wali yang baru-baru atau istilah wali yang muda-muda, senengannya yang langsung-langsung gitu. Jadi pengen makanan apa gitu, langsung di sakunya ada. Nah, itu atau di depannya ada. Itu memang bisa. Nah, di dalam Al-Qur'an juga ada ya contoh bahwa dia masih hidup di dunia, ya, orang biasa, bukan nabi, tapi sudah menikmati makanan surga. Siapa? Ibu Maryam. Ya, Ibu Maryam itu masih kecil, keluarga Imron, diasuh oleh pamannya, oleh Pak D-nya. Jadi Nabi Zakaria itu kakak dari istrinya Imron. Jadi kakak dari ibunya Ibu Maryam. Ibu Maryam ketika kecil diasuh oleh Nabi Zakaria. Kerjaan sehari-hari adalah beribadah dalam mihrab. Mihrab itu tempat khusus untuk beribadah. Nah itu setiap hari pagi dan sore Nabi Zakaria itu menyediakan makanan. Untuk makan pagi, untuk makan siang, makan sore. Nah, atau pagi dan sore mungkin hanya untuk sahur dan buka. Nah, suatu hari ketika Nabi Zakaria masuk, ternyata di dalamnya sudah tersedia berbagai macam buah-buahan. Nabi Zakaria bertanya, dari mana ini? Maka Ibu Maryam yang waktu masih kecil menjawab, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah bagian dari anugerah Allah. Jadi masih di dunia, jadi sudah mendapatkan buah-buahan dari surga.
Nabi Muhammad juga pernah. Nabi Muhammad diceritakan dalam surah Al-Waqi'ah. Ketika sedang sholat duhur bersama para sahabat, itu oleh Allah ditunjukkan makanan-makanan yang ada di surga. Nah, Nabi Muhammad mau mengambil satu untuk umatnya. Nabi Muhammad baru melangkah sekali gitu, nggak jadi. Nah, kemudian setelah selesai sholat ditanya oleh sahabat, ya Rasul, tadi waktu sholat saya lihat engkau maju selangkah, kemudian nggak jadi mundur lagi, kenapa? Rasul menceritakan tadi itu Allah menunjukkan nikmat-nikmat surga, kemudian aku ingin ngambil buat kalian, tapi oleh Allah jangan sekarang, nanti saja. Gitu. Nah, jadi sekali lagi, ya, para Rasul, para Nabi, para walinya Allah itu setiap saat sebenarnya dia mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah, tapi anugerah tersebut tidak kemudian semaunya atau sering dipakai, tidak. Ya. Jadi hanya sekali-sekali saja untuk menunjukkan kepada umat bahwa dia memang termasuk kekasihnya Allah. Cuma itu saja, ya, bukan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi dimanapun dia berada, dia bisa mendapatkan makanan yang lengkap kalau dia mau. Watasi'ata asrota, dan karomah yang ke-19 adalah al-qiyadatu, jadi panutan. Wal wijahatu, dan jadi tempat mengadukan permasalahan. Nah, ala babi Rabbil Izzati, di hadapan pintu Tuhan semesta alam. Sehingga banyak dijadikan tempat orang mengadukan permasalahannya. Datang ke orang alim, ke orang ahli ibadah yang zuhud, kemudian minta doa, minta saran, minta nasihat, dan seterusnya. Yang sakit juga minta diobati, dan seterusnya. Fayat tagil khalqu al-wasilata ilallah. Maka orang-orang menjadikan walinya Allah sebagai wasilah. Sebenarnya setiap orang dianjurkan untuk langsung minta kepada Allah sebenarnya. Tapi karena nggak pede, terus minta tolong kepada orang lain untuk mendoakan. Dan itu boleh. Setiap hari kita seperti itu. Kita kalau ketemu orang itu mesti minta untuk didoain. Nggak pernah kita yang dimintain doa itu kemudian kita menjawab, tak usah minta saya untuk mendoakan, doa sendiri aja. Nggak begitu. Ya, tidak ada yang seperti itu. Sahabat kalau ketemu Rasulullah minta didoakan. Sahabat kalau ketemu sesama sahabat juga minta untuk didoakan. Itu namanya wasilah. Tawasul itu seperti itu. Ya. Jadi minta kepada temannya, minta kepada orang lain untuk memohonkan kepada Allah. Makanya walinya Allah juga sering jadikan wasilah. Ya. Sering dimintain tolong oleh umatnya untuk memohonkan kepada Allah. Jadi mohonnya kepada Allah. Yang ngasih Allahnya, bukan walinya. Ya. Bihidmatihi, seseorang menjadikan walinya Allah untuk mengabdi kepada Allah, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui bimbingan seorang wali tadi itu. Wa yastanjihul, dan untuk mendapatkan hajati, beberapa hajat. Ya, jadi ketika seorang punya hajat, ingin sembuh, ya, ingin beres urusannya, dia mendatangi seorang walinya Allah, kemudian minta didoakan. Nah, itu bisa. Baik ketika wali itu masih hidup, maupun sudah meninggal dunia. Karena bagi walinya Allah tidak ada istilah meninggal sebenarnya. Ya. Jangan kau menyangka orang-orang yang gugur di jalan Allah itu sebagai orang yang meninggal. Mereka itu hidup di sisi Allah. Dia mengajukan hajat minallahi ta'ala dari Allah Ta'ala biwijahati, dengan menghadap kepadanya, wa barokati, dan barokahnya. Dapat barokah, kemuliaan, karomahnya walinya Allah. Ya, datang ke situ, kemudian mohon kepada Allah, akhirnya dikabulkan oleh Allah. Kemudian wal isruna, karomah yang ke-20 adalah ijabatu ta'wati, dijawabnya doa minallahi ta'ala dari Allah Ta'ala. Jadi Allah memberikan karomah kepada walinya bahwa setiap doanya diijabah oleh Allah. Baik doa baik maupun doa buruk. Maka bagi orang yang diberikan karomah ijabatu doa, jangan sembarangan mendoakan orang. Dan sebenarnya yang bukan wali pun juga ada yang diberikan karomah bahwa doanya ijabah. Siapa mereka? Mereka adalah orang tua kepada anaknya. Doanya orang tua kepada anak itu seperti doanya waliullah. Makanya orang tua semarah apapun jangan mendoakan keburukan kepada anaknya, kasihan. Karena doa itu akan diijabah oleh Allah. Jadi kalau
bisa ya, ketika kita marah kepada anak itu jangan didoakan keburukan, doakan kebaikan. Karena ya, juga bisa dikabul oleh Allah. Ya. Jadi ada pengalaman ya, salah seorang Pak Yai saya itu ceritanya dulu waktu kecil di antara saudara-saudara paling nakal, ya, paling nakal dari saudara-saudara. Tapi setiap kali dia nakal oleh orang tuanya selalu didoakan kebaikan. Ternyata setelah dewasa di antara saudara-saudara dia paling pintar, paling alim, paling baik gitu. Padahal waktu kecil dia paling nakal. Kenapa? Karena dia didoakan oleh orang tuanya lebih daripada saudara-saudaranya. Nah, dulu ya di kota Solo sampai sekarang masih ada pesantrennya, yaitu ada Kiai Umar Mangkuyu dan Pondok Pesantren Solo Tahfidzul Quran. Itu pernah suatu hari Pak Yai itu manggil kepala pondok, lurah pondok, ya, ketua OSIS lah kalau sekalian umum, untuk mendata santri-santri yang nakal. Ya. Di santri-santri yang nakal itu supaya didata, kemudian nanti dikelompokkan. Ini paling nakal, ini nakal biasa, ini agak nakal gitu. Ada beberapa kelas itu. Kemudian setelah dicatat semua, diserahkan ke Pak Yai. Nah, dugaan lurah pondok ini anak ini pasti akan ditindak oleh Pak Yai. Mungkin akan dimarahi, dihukum atau dikeluarkan. Ternyata tidak. Setelah ditunggu beberapa hari, beberapa bulan nggak ada tindakan apa-apa. Kemudian lurah pondok nanya, Pak Yai dulu kan saya suruh ngumpulin catatan anak-anak nakal kok sampai sekarang nggak ada tindakan. Memangnya mau diapain? Itu setelah kalian serahkan itu justru yang paling nakal itu aku doain 3 kali. Ya. Yang nakal, yang agak nakal sekali, yang nakal 2 kali. Ya. Yang lainnya biasa-biasa saja. Ternyata yang di situ dicatatkan itu paling nakal. Ya. Itu di kemudian hari jadi kiai paling besar. Ya. Paling alim. Jadi doanya guru kepada murid, doanya orang tua kepada murid, itu sama dengan doanya waliullah. Maka jangan sekali-kali mendoakan keburukan kepada anaknya walaupun sedang marah. Ya. Jadi kalau ada yang nakal didoakan kebaikan, diijabah oleh Allah. Malah kalau perlu itu tadi ya, kalau yang nakal cuma sekali, yang sangat nakal 2 kali, yang paling nakal 3 kali, gitu, doainya. Jadi akhirnya paling hebat. Nah, jadi sekali lagi ya, walinya Allah dikasih karomah ijabatu doa. Ya, doanya diijabah oleh Allah, maka dia fala yas'alullaha ta'ala syai'an illa atau, maka dia tidak minta kepada Allah kecuali akan diberi. Ya. Wala yasma'u li ahadin, dan dia tidak memberi syafaat kepada seorang illa sufi'a, kecuali akan diberi syafaat. Ya. Kalau dia memintakan tolong kepada orang lain juga akan ditolong oleh Allah. Walau aksama Allah Ta'ala, dan jika dia bersumpah kepada Allah Ta'ala, la abarrohu bima sya'a, maka apa yang disumpahkan itu akan terjadi. Jadi kalau mendoakan kebaikan ya diijabah, mendoakan keburukan pun juga akan diijabah. Maka orang-orang yang dikasih ijabah doa ini harus lebih berhati-hati, bisa menahan nafsunya, terutama ketika sedang marah. Ya, jangan kemudian ketika marah nyumpahin anaknya sendiri. Ini banyak terjadi kan. Ya, jadi kalau orang tua nyumpahin anak sendiri, dijabah oleh Allah, dijawab oleh Allah. Nanti apa yang disumpahkan itu akan benar-benar terjadi. Kalau tidak terjadi, pasti dia akan menyesal. Makanya daripada menyesal, ya harus menghindari. Hatta inna minhum, sesungguhnya sebagian dari mereka, man orang, lau asyara ila jabalin la zala. Seandainya dia berisyarah kepada gunung, maka gunung itu bisa saja runtuh. Nah, fala yahtaju ila su'ali, bahkan dia tidak perlu mengucapkan. Jadi walinya Allah terkadang dalam berdoa itu tidak perlu diucapkan dengan lisan, cukup dengan isyarat tangannya saja. Ya, gunung ditunjuk jadi runtuh atau batu ditunjuk jadi emas, itu biasa. Ya, yang seperti itu biasa bagi walinya Allah. Tidak perlu pakai lisan, batu jadilah emas, tidak seperti itu. Cukup ditunjuk langsung jadi emas itu bisa. Walau khatara bi bali syai'un, dan seandainya di dalam hatinya itu ada kehendak, la hadara, niscaya apa yang dikehendaki dalam hatinya itu akan terjadi. Wala yahtaju ila isaratil bil yadi, dan dia tidak membutuhkan isyarat dengan tangannya. Bahkan kadang-kadang cukup dibatin akan terjadi. Tidak sampai diucapkan, tidak sampai isyarat. Hanya ada dalam hati, langsung terjadi. Fahadihi karomatun fid dunya. Semuanya ini adalah
karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada walinya ketika masih hidup di dunia. Ada 20 karomah. Ada yang satu wali diberikan kesemuanya, ada yang diberikan sebagian. Ya, tergantung tingkat kewaliannya. Ya. Kalau walinya yang wali sempurna ya bisa dapat semua. Ya mungkin nanti ada yang cuma dapat 10, ada yang dapat 5, dapat 1. Nah, maka setiap kita juga wali daya. Ya, wali buat anak-anak kita, maka juga minimal dikasih 1 tadi itu. Ketika mendoakan anaknya akan diijabah oleh Allah. Maka hati-hati, jangan sekali-kali mendoakan keburukan kepada anaknya. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shalihah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamizana min ahli ilmi wa ahli khair wal ibadah. ولا تجعلنا إياه من أهل الجهل والمعصية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.